Selamat datang Sobat Dongman Story. Kita akan melanjutkan kisah Sejun yang bertani di dalam menara pada chapter 3. Rasah suwe-suwe, Markinon. Mari kita nonton. Terlihat di bawah mulut gua terdapat tanaman bawang hijau. Panel selanjutnya daun bawang dipotong menggunakan gunting dan terlihat pula tanaman muda yang sedang disiram. Dari kejauhan, Sejun mengamati kelinci yang sedang bekerja, memotong serta menyiram tanaman. Sambil bernyanyi, bapak kelinci membawa daun bawang hijau yang telah dipanen oleh ibu kelinci. Mereka pasangan yang serasi, ujar Sejun, sembari menatap heran. Mengingat waktu lalu sepasang kelinci itu menginginkan tinggal di dalam gua bersama Sejun dan memohon dengan wajah yang sangat imut. Dan lebih terlihat imut lagi ketika bapak kelinci mengatakan sesuatu dari mulutnya. Walaupun Sejun tidak mengerti bahasa kelinci tersebut. Sejun terkena serangan keimutan dari bapak kelinci. Jadi Sejun menyetujui untuk kelinci itu tinggal di dalam gua. Tapi Sejun memberikan syarat pada kelinci itu, yaitu untuk bertani bersama Sejun. Dan tes pertama adalah memanen daun bawang. Kelinci itu sangat merasa senang dan memeluk Sejun dengan imutnya. Sejun takut jika terkena serangan imut lagi. Sejun merasa ia sedang dikendalikan oleh kelinci itu karena keimutannya. Sejun melihat dan bertanya kalau benda yang kelinci itu bawa adalah item. Penyiram tanaman yang dibawa bapak kelinci memiliki air yang tak terbatas, dan ibu kelinci yang memiliki kantong ajaib dan mengeluarkan peralatan untuk bertani, ada sabit, sekop, gunting, dan lain-lain. Sejun memikirkan seandainya ia memiliki peralatan itu, tak berapa lama kelinci itu menyelesaikan pekerjaan memanen daun bawang hijau. Sejun melihat gundukan tanah yang telah ditanami ubi jalar dan belum terlihat tanda-tanda pertumbuhan. Tapi tomat cherry sudah memiliki tunas yang lebih besar. Sejun menatap heran kepada pasangan kelinci itu, dan kelinci itu meminta untuk memberinya persetujuan tinggal di gua. Lalu Sejun memikirkan sejenak dan menyetujui kelinci itu tinggal bersamanya. Bapak kelinci dan ibu kelinci terlihat sangat senang. Karena itu, bapak kelinci terlihat berbicara pada ibu kelinci dan langsung berlari ke arah dinding gua. Sejun melihat mereka dengan bingung. Apa yang mereka mau lakukan, pikir Sejun. Ibu kelinci dan seperti ibu-ibu pada umumnya meminta bapak kelinci untuk melakukan sesuatu. Dengan sekop yang berada di tangannya, bapak kelinci pun menggali dan membuat lubang, dan ibu kelinci menyiapkan bunga dan diletakkan pada papan kayu. Seketika terlihat rumah kelinci yang sudah dibuat oleh bapak kelinci yang masih terengah-engah setelah menyelesaikannya. Sejun sangat kagum melihatnya. Sejun memberikan jempol pada bapak kelinci dan dibalas juga oleh bapak kelinci. Tepluk suara tangan yang menepuk pundak bapak kelinci, dan terlihat ibu kelinci yang malu-malu mengungkapkan sesuatu. Ibu kelinci menunjuk ke arah rumah dengan ekspresi manjanya. Kaget pula si bapak kelinci menanggapinya. Pasti kalian tahu apa yang dipikirkan ibu kelinci. Karena terlalu lama, jadi ibu kelinci menyeret bapak kelinci untuk masuk ke dalam rumah. Sejun melambaikan tangan dan menyemangati bapak kelinci. Aku iri padamu, ujar Sejun pada bapak kelinci. Sejun bergegas ke tempat peristirahatannya dan berbaring di atas tempat itu. Terlihat asap hitam di samping Sejun. Panas! Teriak Sejun hingga membuat Sejun berguling-guling. Sejun melihat ke arah tempat tidurnya dan melihat botol plastik yang memantulkan cahaya sehingga menciptakan api. Sejun tertegun dan berpikir, lingkungan di tower ini berat, tapi untungnya aku tak menyerah.
Untungnya aku punya daun, bawang kering dan botol minuman. Sejun bisa menggunakan botol bening itu sebagai konvergen untuk menyalakan api. Sejun mencobanya dan mengarahkan pantulan sinar ke arah daun bawang kering, tapi malah gagal. Asapnya keluar tapi tidak terbakar. Sejun memukul tanah dan meratapi nasibnya. Sejun memandangi daun bawang kering itu dan terlihat secercah harapan. Sebuah titik kecil api mulai terlihat. Dengan raut wajah yang lemas, Bapak Kelinci keluar dari rumah sembari menggandeng tangan Ibu Kelinci yang terlihat sangat berseri-seri. Bapak Kelinci melihat Sejun yang sedang menatap ke arah tanah, dan Sejun meniup-niup daun bawang kering itu. Bapak Kelinci dan Ibu Kelinci merasa tertarik dan melihat Sejun dari dekat. Sejun lalu menyuruh pasangan kelinci itu untuk meniup ke arah daun kering. Lalu Ibu Kelinci melakukannya. Sejun harap cemas akan hal tersebut. Sejun menyinari daun bawang kering itu lagi dan pasangan kelinci yang terus meniup daun itu. Lalu akhirnya, apa yang diharapkan terjadi? Api mulai muncul dari daun bawang kering itu. Berhasil! Sejun melihat daun bawang yang sudah tumbuh kembali. Sejun memikirkan sesuatu dan membakar bawang itu di atas api yang telah menyala. Sejun merasa senang saat membakar bawang dan terlihat bawang yang sepertinya sudah cukup matang. Sejun mengupas bagian luar bawang dan mengarahkan daun bawang ke mulutnya dan memakan daun bawang tersebut. Pasangan kelinci melihat tubuh Sejun yang bergetar dan lalu kemudian Sejun berteriak, "Manis!" Rasa manisnya seperti gula yang mengalir deras di kepalaku. Terlihat seekor jaran hijau sebagai bentuk pengekspresiannya. Sejun membakar lagi bawang yang tersisa dan pasangan kelinci terlihat keheranan akan hal tersebut. Bapak kelinci pun mengikuti Sejun untuk membakar daun bawang itu, lalu memakannya bersama Ibu Kelinci. Terlihat raut wajah bahagia terpancar pada mereka. Sepertinya mereka akan berpesta daun bawang bakar hari ini. Kisah lanjutannya ada di chapter 4.